Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Aditya Siregar dari Institut Teknologi Sawit Indonesia dengan NIM 230101059. Di sini saya akan mereview alat berat yang ada di perkebunan. Nah, ini dia alat berat yang ada di perkebunan bernama ekskavator. Ekskavator ini bermerek Hitachi Forester Jexsys 210 MF. Ekskavator Hitachi Jexsys 210 MF ini sering digunakan di areal perkebunan maupun di perhutanan. Ekskavator ini bekerja seperti menebang hutan, pohon, atau sering gunakan untuk namanya replanting pohon kelapa sawit. Hitachi Jexsys 210 MF ini menggunakan mesin Isuzu 4HK1 yaitu berkapasitas 5200 cc atau 5,2 liter. Ekskavator ini, mesin ini adalah tipe 4 silinder turbocharged yang umumnya digunakan pada peralatan berat seperti ekskavator lainnya dan truk menengah karena daya tahannya serta efisiensi bahan bakar yang baik. Dan tenaga yang dihasilkan dari ekskavator ini yaitu 165 horsepower atau 123 kW pada 2000 rpm. Nah, ini bucket dari ekskavator Hitachi yang saya review. Nah, kapasitas bucket ini standarnya kurang lebih 0,8 sampai 1,2 meter kubik. Dan kekuatan gali maksimal dari bucket ini 158 kN. Dan kedalaman gali dari ekskavator ini yaitu 6670 mm. Dan jangkauan gali dari bucket ini yaitu kurang lebih 9930 mm. Nah, panjang total dari ekskavator Hitachi Forester Jexsys 210 MF ini kurang lebih 9470 mm dan lebar total dari ekskavator ini kurang lebih 2990 mm dan tinggi total ekskavator ini kurang lebih 3060 mm dan jarak jumbo roda dari ekskavator ini kurang lebih 3680 mm. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan bagian-bagian dari roda ekskavator ini. Nah, ini sering disebut namanya trackling. Bagian atas dari roda lah kalau disebut. Ini paling atasnya disebut dengan trackling. Dan yang nonjol ini bernama final drive. Ini final drive. Dan di belakang dari final drive ini ada bergerigi, bergelombang disebut dengan sprocket. Lanjut, yang panjang ini dari sini ke ujung disebut dengan frame. Ini dia dari ujung situ ke ujung sini disebut dengan frame. Dan yang di bawah ini disebut dengan track roller. Disebut dengan track roller. Dan ini namanya yang besar ini disebut dengan idler. Oke, di sini namanya idler ya. Oke. Baik. Ini saya berada di dalam kabin dari ekskavator ini. Nah, yang pertama ini kita menemukan yang namanya monitor, bertujuan untuk mengetahui masalah atau kekurangan dalam ekskavator ini. Jika ekskavator ini mengalami overheat atau kepanasan, maka akan muncul tanda-tandanya di sini. Selanjutnya, ini dia. Ini tombol ini bertujuan untuk memperlambat dan mempercepat gerakan dari ekskavator ini. Biasanya dilambangkan dengan gambar kelinci dan kura-kura. Dan yang kedua ini bertujuan untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Dan yang belakang ini bertujuan untuk menghidupkan wiper dari ekskavator ini.
ketika saat hujan, maka ini tinggal diputar arahkan ke on, maka wiper akan berfungsi. Selanjutnya di sini ada stop kontak dari ekskavator ini, bertujuan untuk menghidupkan dan mematikan ekskavator. Lalu di sini ada handle, di sebelah kanan saya ini ada handle. Handle ini bertujuan untuk menggerakkan boom serta bucket di depan. Kalau handle ini dimajukan ke depan, turunkan ke depan, maka boom akan turun. Dan ketika handle ini ditarik ke belakang, maka boom ini akan naik ke atas. Lalu handle ini ketika digeser ke kiri, maka bucket akan mengunci seperti ini. Dan ketika handle ini digeser ke kanan, maka bucket akan membuka seperti ini. Oke, selanjutnya di depan saya ini ada namanya pedal travel. Pedal travel ini bertujuan untuk menggerakkan ekskavator ini maju dan mundur. Dan ketika pedal ini dipijak kedua bersamaan sehingga terdorong ke depan, maka ekskavator ini akan berjalan ke depan. Dan ketika handle travel ini ditarik ke belakang, maka ekskavator ini akan mundur ke belakang. Ini sangat berfungsi untuk menggerakkan ekskavator ini. Dan selanjutnya di sini ada handle sebelah kiri saya. Tadi sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini berfungsi untuk menggerakkan arm. Arm itu yang di depan. Oke. Yang di bawah bom. Ini bertujuan untuk menggerakkan arm serta swing untuk badan dari ekskavator ini, atau memutarkan badan ekskavator ini. Ketika handle ini didorong ke depan, maka arm ini akan turun atau maju ke depan. Dan ketika handle ini ditarik ke belakang, maka arm ini akan menarik ke atas. Dan ketika handle ini digeser ke kiri, maka badan dari ekskavator ini akan musing ke kiri. Dan handle ini ketika digeser ke kanan, maka badan ekskavator ini akan mutar ke kanan sehingga bisa berputar 360 derajat. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya rem tangan. Rem tangan ini bertujuan untuk memberhentikan alat ekskavator ini agar alat ekskavator ini tidak jalan kemana-mana ketika keadaan diam. Jika ingin menggerakkan ekskavator ini, maka handle ini atau rem tangan ini diturunkan ke depan atau didorong ke bawah. Oke. Inilah bagian-bagian dari kabin ekskavator ini. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan nama-nama lengan dari ekskavator ini. Yang pertama, lengan yang panjang ini dari ujung ini sampai ke ujung sana disebut dengan boom. Dan lengan yang ini disebut dengan arm. Lalu di lengan dari ekskavator ini terdiri dari 4 hidrolik, 2 di sini, 1 di atas, serta 1 di sini. Namun nama-nama hidrolik tersebut berbeda-beda. Seperti kedua ini, karena dia untuk menopang dari lengan bom ini, maka disebut dengan silinder bom. Yang 2 ini. Dan yang di atas sana, karena dia menopang untuk arm ini, maka disebut dengan silinder arm. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah karena dia untuk menggerakkan dari bucket ini, disebut namanya adalah silinder bucket. Dan yang menonjol itu adalah untuk tempat menuangkan ban
menggunakan bahan bakar solar. Kalau teman-teman ingin melihat mesin dari eskavator ini atau yang berada di atas eskavator ini, mari saya perlihatkan. Nah, ini dia bagian-bagian dari atas eskavator ini. Nah, ini dia tangki yang saya jelaskan tadi. Dan yang ini adalah tempat tangki hidrolik yang mengarahkan melalui pipa ini dan pipa ini untuk menggerakkan hidrolik ini agar bisa menggerakkan dari boom dan arm serta bucket tersebut. Nah teman-teman, ini bagian yang saya bilang tadi, yaitu pemberat dari ekskavator ini. Ini bertujuan untuk menseimbangkan alat berat ini ketika alat berat ini menampung beban di bucket tersebut. Jadi ini dia pemberat belakangnya, itu tadi untuk menyeimbangkan alat berat ini agar alat berat ini tetap seimbang. Jadi itulah kegunaan teman-teman. Inilah pemberatnya. Teman-teman, eskavator Hitachi Forester Jaxxis 210 mf ini memiliki kelebihan. Kelebihan utamanya yaitu memiliki irit bahan bakar serta spare part yang murah dan mudah dicari dimanapun. Misalnya kita di daerah pedalaman, ini spare part dari Hitachi ini mudah dicari sehingga sangat efisien dan hemat biaya. Jadi teman-teman, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan dari ekskavator ini yaitu kapasitas muatan yang tidak begitu berat, tidak seperti ekskavator merek lainnya. Dan perawatan dari ekskavator ini harus menggunakan perawatan rutin, serta ekskavator ini sering bermasalah pada sistem pembakaran. Selanjutnya saya akan memberitahukan perawatan atau maintenance dari ekskavator ini. Jadi agar ekskavator ini terawat serta awet untuk kedepannya, maka diperlukan sering cek oli mesin dan penggantian oli mesin, serta cek air radiator dan periksa filter udara agar mesin dari ekskavator ini tetap terjaga. Lalu cek tekanan hidrolik dari ekskavator ini agar hidrolik tidak bermasalah, dan ganti hidrolik secara berkala. Lalu terakhir, pastikan kencangkan bagian dari trek. Jadi trek ini perlu diperhatikan agar kegiatan dalam menggunakan ekskavator ini berjalan lancar agar tidak ada gangguan dan halangan. Nah, sekian dari review saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam review saya ini, karena saya baru pertama kali untuk mereview alat berat seperti ini. Jadi kalau ada kata-kata yang salah seperti komponen dalam mesin ini dan ukurannya salah, tolong dimaklumi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.